Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semoga kita dalam keadaan sehat-sehat selalu semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam Nusantara, baik kerajaan Islam yang ada di Sumatera, di Jawa, kemudian di Kalimantan, Sulawesi, dan di Maluku. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tawaffani muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pertama kita akan mempelajari kerajaan Islam yang ada di Sumatera. Di Sumatera ini memang merupakan awal kedatangan Islam karena memang secara geografis letaknya merupakan persimpangan jalan atau persimpangan perdagangan laut di antara Asia Barat dengan Asia Timur, antara Arab, India, Persia dengan Cina. Oleh karena itu wajar kalau di Sumatera ini merupakan awal pertama kedatangan Islam. Di Selat Malaka itulah tempat lalu lalangnya para pedagang-pedagang dari Asia Timur maupun Asia Barat. Kerajaan Islam Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam yang pertama kali di Indonesia, yaitu sejak abad ke-13 didirikan oleh Merah Silu, yang kemudian setelah masuk Islam bergelar menjadi Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai mencapai masa kejayaan atau keemasan pada masa Sultan Mahmud Malik Dhohir kedua. Pada masa itulah Kerajaan Samudra Pasai merupakan pusat perdagangan internasional, juga merupakan pusat dakwah Islam, dan juga pusat belajar atau studi tentang Islam di wilayah Asia Tenggara. Itulah fungsi atau peran dari Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian kemunduran Kerajaan Samudra Pasai ini akibat dari adanya perselisihan atau perebutan kekuasaan di antara keluarga kerajaan, yang kemudian ketika ada serangan dari Portugis dari Malaka, kemudian kerajaan ini mulai mengalami kemunduran dan akhirnya Samudra Pasai dapat dikuasai oleh Kesultanan Aceh pada tahun 1524. Inilah letak kerajaan Samudra Pasai, yaitu di daerah Aceh Utara, tepatnya di kota Lok Semawe sekarang. Kemudian para raja kerajaan Samudra Pasai ini ada 9 raja, mulai dari Sultan Malik As-Saleh, Sultan Malik Zahir I, Sultan Malik Zahir II, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah Sultan Mahmud Malik Dhohir. Kemudian beberapa peninggalan kerajaan Samudra Pasai yang masih ada sampai sekarang, di antaranya adalah lonceng Cakradonya. Lonceng Cakradonya ini adalah merupakan lonceng atau bel ya, yang merupakan hadiah dari kerajaan Cina. Kemudian makam
atau batu nisannya Sultan Malik As-Saleh, ya, yang berasal dari Gujarat atau India. Kemudian juga uang emas atau dirham yang dipergunakan untuk perdagangan pada masa kerajaan Samudra Pasai. Itulah sedikit tentang kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya kita membahas tentang kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh ini adalah dianggap sebagai juga penerus dari kerajaan Samudra Pasai yang berada di Sumatera Utara juga, walaupun letak ibu kotanya berbeda dengan Samudra Pasai. Kerajaan Islam Aceh ini berada di Kutaraja, ya, di Banda Aceh sekarang, di Kutaraja atau di Banda Aceh sekarang. Kerajaan Aceh ini didirikan oleh Sultan Ali Mughoyat Shah sekitar abad ke-14 atau tepatnya tahun 1496 Masehi. Kerajaan Aceh ini mengalami masa kejayaan dan keemasan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam, yaitu pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi, di mana pada saat itu Kesultanan Aceh merupakan kerajaan yang sangat kuat dan kokoh, bahkan pernah memukul mundur kekuasaan Portugis yang ada di Selat Malaka. Pada masa itu Aceh juga merupakan pusat dakwah Islam, pusat penyiaran Islam, juga pusat-pusat studi Islam. Dan muncul beberapa para ilmuwan, para ahli bahasa, para ahli agama, diantaranya adalah Hamzah Fansuri, kemudian juga Samsuddin As-Sumatrani, kemudian Nuruddin Ar-Raniri, dan Syekh Abdul Rauf Singkel. Adapun raja-raja Aceh ini sebetulnya sangat banyak, karena kekuasaannya sampai kemerdekaan kita Indonesia ini, ya, ini masih ada sisa-sisa dari kerajaan Aceh. Adapun raja-raja yang terkenal ini disebutkan dalam sejarah ada 5, yaitu Sultan Ali Mughoyat Shah, Sultan Salahuddin, Sultan Alauddin Riayat Shah, Sultan Iskandar Muda. Lainnya ada gambarnya Sultan Iskandar Muda. Kemudian Sultan Iskandar Sani. Kemudian beberapa peninggalan kerajaan Aceh, yaitu yang sampai sekarang masih kokoh. Di antaranya adalah Masjid Baitur Rahman. Ini Masjid Baitur Rahman. Kemudian Pintu Kop, ini gerbang dari tempat para putri keraton. Kemudian Meriam Aceh, ini salah satu alat perang pertahanan kerajaan Aceh. Kemudian Taman Sari Gunungan, yaitu tempat para putri atau para permaisuri raja. Kemudian ini adalah uang mas. Kemudian juga Masjid Indrapuri, ini bekas tempat ibadah dari agama Hindu. Demikianlah. Selanjutnya kemudian adalah beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran dari kerajaan Aceh. Satu adalah kekalahan perang Aceh melawan Portugis di Malaka, yang kemudian menimbulkan korban baik jiwa maupun harta yang begitu besar. Kemudian yang kedua adalah tokoh pengganti Sultan Iskandar Muda ini kurang cakap atau lemah,
mulai dari Sultan Iskandar Sani yang kemudian juga para raja-raja selanjutnya. Kemudian adanya permusuhan antara kaum ulama penganut ajaran tasawuf tasawuf wujudiyah Samsuddin As-Sumatrani atau Hamzah Fansuri dengan pengikut ajarannya Nuruddin Ar-Raniri. Kemudian daerah-daerah yang jauh dari pemerintahan pusat mulai melepaskan diri seperti Johor, Perlak, Pahang, Minangkabau, Siak, dan seterusnya. Pertahanan Aceh ini mulai lama, kemudian bangsa-bangsa Eropa lain berhasil mendesak dan menggeser daerah perdagangan Aceh yang berakibat dengan perekonomian Aceh yang semakin lemah. Inilah beberapa faktor penyebab dari kemunduran kerajaan Aceh. Demikianlah penjelasan tentang dua kerajaan, yaitu kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Aceh di Sumatera. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.